Di video kali ini, kita akan membahas materi dan contoh-contoh soal kelanjutan dari sifat-sifat logaritma, yaitu cara menyatakan nilai logaritma matematika peminatan kelas 10. Tapi sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe-nya, supaya nggak ketinggalan update terbaru tentang konten matematika atau fisika lainnya dari saya. Oke, untuk itu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Kali ini kita akan belajar cara untuk menyatakan nilai logaritma. Dan caranya itu adalah kita pilih sifat-sifat logaritma berikut ini. Ada 10 sifat yang mungkin untuk menyatakan nilai logaritma. Nah, kita telah membahas hal ini di 2 video yang sebelumnya tentang sifat-sifat logaritma. Dan buat teman-teman yang belum nonton video tersebut, kalian bisa klik link di sini. Atau bisa juga cek link playlist di deskripsi tentang video sifat-sifat logaritma. Nah, kita akan pakai nih sifat-sifat ini untuk langsung praktek ke contoh-contoh soalnya. Oke, untuk itu langsung aja mari sama-sama kita simak contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Nilai dari 8 log 9 sama dengan P. Maka 3 log 4 itu adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, 3 log 4-nya kita rubah dulu jadi 3 log 2 pangkat 2. Jadi 4 ini kan sama kayak 2 pangkat 2. Nah, 2 yang dipangkat ini pindah ke depan jadi koefisien, teman-teman. Jadi 2 kali 3 log 2. Nah, masalahnya di sini kita belum punya nilai 3 log 2. Dan yang dikasih tahu di soal itu cuma 8 log 9 sama dengan P aja. Jadi kita mesti bongkar 8 log 9 ini sedemikian sehingga kita peroleh nanti bentuk 3 log 2. Caranya gimana? Nah, itu 8 kita rubah jadi 2 pangkat 3, 9-nya jadi 3 pangkat 2. Jadi pangkat yang di depan per pangkat yang di belakang ini jadi koefisien. Jadi 2 per 3 kali 2 log 3 sama dengan P. Jadi 2 log 3-nya di sini sama dengan 3 per 2 P kan? Nah, hati-hati. Di sini kita baru peroleh 2 log 3. Yang ditanya di soal, ini adalah 3 log 2. Berarti tinggal kita balik aja, teman-teman. Jadi ini sama dengan 2 kali 2 per 3 P. Kan ini 2 log 3 sama dengan 3 per 2 P. Kalau 3 log 2, kita putar, kita balik. Jadi 2 per 3 P. Gitu. Jadi 2 kali 2, ini 4 per 3 P. Jadi jawaban yang tepat di sini yang E. Seperti itu. Contoh soal yang kedua. Nilai dari 2 log 3 sama dengan P. Dan 3 log 5 sama dengan Q. Maka 50 log 18 itu adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, 50 log 18 ini kita buat dulu jadi log 18 per log 50. Tapi basisnya kita pilih 3. 3 ini dari mana? Dari angka yang muncul 2 kali dari data yang diketahui. Nih, kita perhatikan bahwa 2 log 3 sama dengan P. 3 log 5 sama dengan Q. Angka 3 ini muncul 2 kali kan, teman-teman? Jadi kita buat aja ini jadi 3 log 18. Yang bawahnya jadi 3 log 50. 18-nya kita bongkar lagi jadi 3 pangkat 2 kali 2. 50-nya kita bongkar lagi jadi 5 pangkat 2 kali 2. Nah, ini kan perkalian. Ya. Nah, karena ini perkalian, logaritma ingat. Jadi jumlah. Ini jadi 3 log 3 pangkat 2 ditambah 3 log 2 per 3 log 5 pangkat 2 tambah 3 log 2. Nah, di sini pangkatnya bisa pindah jadi koefisien yang atas sama yang bawah ya. Jadi seperti ini. 2 kali 3 log 3 tambah 3 log 2 per 2 kali 3 log 5 tambah 3 log 2 gitu. Nah, 3 log 3 1 kan? 3 log 2 itu sama dengan 1 per P. Karena 2 log 3-nya ini sama P. 3 log 5 ya Q. Ini dikasih tahu di soal ya. 3 log 2 ya 1 per P. Jadi yang ini 2 ditambah 1 per P per 2 Q plus 1 per P. Samain aja penyebut untuk yang atas sama yang bawah. Yang atas ini jadi 2P plus 1 per P sama 2PQ plus 1 per P. Nah, P sama P-nya bisa kita coret kan? Ya. Kalau misalnya udah kita coret, nanti kita akan peroleh 2P plus 1 per 2PQ plus 1. Jadi jawaban yang tepat di sini yang mana tuh? Iya, yang B. Seperti itu. Contoh soal yang ketiga. Jika A sama dengan 0,1111 dan seterusnya,
Maka nilai A log 729 adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, karena A-nya itu 0,111, kita kaliin sama 10 masing-masing ruas ya teman-teman. Jadi ini 10A sama dengan 1,111 dan seterusnya. Nah, udah gitu kita eliminasi. A dikurangi 10A itu negatif 9A. 0,111 dikurangi 1,111 itu adalah negatif 1 kan. Berarti A-nya di sini adalah 1/9. Nah, kalau udah dapat 1/9 ini gampang aja untuk kita mencari nilai A log 729. Nah, gimana caranya coba? 1/9 log 729, 1/9-nya kita rubah jadi 9 pangkat negatif 1 ya. Log 9 pangkat 3, pangkat yang di depan per pangkat yang di belakang, ini jadi negatif 3/1 kali 9 log 9, yang tentu ini hasilnya 1. Jadi negatif 3 kali 1, ya negatif 3. Sehingga di sini jawaban yang tepat yang B. Gampang kan? Nah, contoh soal yang keempat. Jika 2 pangkat X sama dengan 2 min akar 3, maka nilai dari 2 plus akar 3 log 4 pangkat X sama dengan titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, caranya adalah karena 2 pangkat X sama dengan 2 min akar 3, ya. Dan ini 2 plus akar 3 beda nih ya, basisnya ya. Kita kaliin sama 2 plus akar 3 masing-masing ruas teman-teman. Jadi 2 pangkat X kali 2 plus akar 3, berarti 2 min akar 3 yang di sini kita kaliin juga sama 2 plus akar 3. Nah, ini ingat lagi, A min B kali A plus B, jadi A kuadrat min B kuadrat kan. Jadi 2 kali 2 ini 4, min akar 3 kali akar 3 ini 3. 4 kurang 3 berapa? 1, gitu. Jadi, di sini 2 pangkat X kali 2 plus akar 3 sama dengan 1. 2 pangkat X-nya sama dengan 1/2 plus akar 3. Atau kita mau tulis 2 plus akar 3 pangkat negatif 1 juga nggak apa-apa. Nah, kita udah punya nih 2 pangkat X-nya. Nah, yang ditanya adalah 2 plus akar 3 log 4 pangkat X. Nah, buat dapat 4 pangkat X di sini, ya berarti tinggal kita kuadratin aja ya. 2 pangkat X pangkat 2. Kalau ini dipangkatin 2, berarti 2 plus akar 3 pangkat negatif 1, ini kita kaliin 2 juga. Jadi 2 plus akar 3 pangkat negatif 2. Nah, numerusnya udah sama kan sama basis. Kalau tadi belum. Yang ininya 2 min akar 3, ininya 2 plus akar 3. Nanti susah ngoperasiinnya ya. Nah, oleh karena itu, karena numerusnya udah sama-sama basis, ya kita bisa tulis seperti ini. 2 plus akar 3 log 2 plus akar 3 pangkat negatif 2. Ya udah, hasilnya sama dengan negatif 2. Sehingga di sini jawaban yang tepat adalah yang A, seperti itu. Contoh soal yang kelima. Jika A log B sama dengan 2, B log C sama dengan 3, dan C log D sama dengan 4, maka ABC log D sama dengan titik-titik. Wah, gimana coba cara menyelesaikan soal seperti ini? Triknya seperti ini. ABC log D itu kita buat dulu jadi log D per log ABC. Nah, basisnya kita pilih aja huruf A di sini. Jadi A, di sini juga kita kasih A. A log D per A log ABC. Nah, A log D, ya udah ini nggak bisa diapa-apain lagi. Nanti harus kita cari berapa nilainya. Nah, tapi kalau A log ABC, karena ini perkalian, numerusnya kita rubah jadi penjumlahan logaritma. Jadi A log A tambah A log B tambah A log C. Nah, di sini kita udah tahu kan, A log A itu hasilnya pasti 1. A log B itu 2, di soal ada. A log C bisa kita peroleh dari A log B kali B log C. B sama B-nya hilang nanti. Jadi sisa A log C. A log B berapa? 2. B log C itu 3. Di soal ada. 2 kali 3 itu 6. Nah, jadi kita dapat persamaan baru, yaitu A log C sama dengan 6. Kemudian A log D. A log D itu bisa kita peroleh dengan cara membuat A log C kita tempelin sama C log D supaya hilang ini C sama C-nya. Jadi sisanya kan A log D. A log C berapa? Di sini A log C kita udah peroleh 6 tadi. C log D itu adalah 4. Jadi 6 kali 4 itu 24. Nah, kita udah punya nih data-data yang kita perlukan untuk menghitung ABC log D. A log D-nya itu bisa kita ganti sama 24. A log A sama 1, A log B sama 2, A log C sama 6. Jadi 24 per 9. Kita bagi 3 masing-masing ruas ya. 24 bagi 3, 8.
9 bagi 3 ya 3, hasilnya 8/3. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C, seperti itu. Contoh soal yang ke-6. Jika 60 pangkat A sama dengan 3 dan 60 pangkat B sama dengan 5, maka nilai dari 12 pangkat 1 min A min B per 2 min 2B sama dengan titik-titik. Nah, cara untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus tahu dulu nilai A sama B-nya, teman-teman. Gimana caranya? Nah, di sini kan dikasih tahunya 60 pangkat A sama dengan 3 sama 60 pangkat B sama dengan 5. Kita kasih log aja kiri kanan masing-masing. Jadi pangkatnya bisa jadi koefisien ke depan. Yang ini jadi A log 60, yang ini jadi B log 60 ya. A log 60 ini sama dengan log 3 ya. Karena kalau kita kasih log di kiri, di kanan juga harus kita kasih log. Gitu, biar balance. Yang ini juga sama ya. Yang ini jadi B log 60, ini sama dengan log 5. Jadi, kalau yang ditanyanya nilai A, tinggal kita bagi aja log 60 masing-masing ruas. Jadi, A-nya itu sama dengan log 3 per log 60. Kalau yang B-nya, di sini kita bagi log 60 masing-masing ruas. Jadi, B-nya sama dengan log 5 dibagi log 60. Nah, jadi, kalau yang atas, 60-nya bisa loncat ke atas, jadi 60 log 3. 60 yang di bawah sini juga loncat ke atas, jadi 60 log 5 ya. Ingat lagi sifat logaritma ya. Kemudian kita operasikan dulu ini pangkatnya. Yang satu min A min B per 2 min 2B. Nah, gimana coba mengoperasikan pangkatnya? Kita udah punya kan nilai A sama B-nya? Substitusi aja ke persamaan yang ini. Gitu. Jadi 1 min 60 log 3 min 60 log 5 per 2 dikurangi 2 kali 60 log 5. Nah, basisnya kita buat sama semua, teman-teman. Kita buat basisnya semua jadi 60. 1 itu berarti 60 log 60. 2 itu berarti 60 log 60 pangkat 2. Nah, kemudian yang ini kan 2B, berarti 2 kali 60 log 5. Nah, koefisien yang di sini kita buat jadi pangkat, supaya yang ini basisnya jadi 60 log 5 pangkat 2, gitu. Jadi bisa kita operasikan. Kalau ini dikurangkan berarti tinggal dibagi aja semua ya. Yang bawahnya juga sama. Jadi, yang ini jadi 60 log 60 per 3 kali 5 per 60 log 60 kali 60 per 5 kali 5. Ini kita hitung aja jadi 4 yang atas, yang bawah jadi 12 kuadrat. Jadi nanti 12 kuadratnya loncat ke atas jadi 12 pangkat 2 log 4. 4 itu 2 pangkat 2. 2 sama 2-nya bisa kita coret kan? Nah, kan tadi kita baru ngitung 1 min A min B per 2 min 2B. Yang ditanya di soal 12 pangkat 1 min A min B per 2 min 2B. Berarti kita tempelin lagi 12-nya. Jadi 12 pangkat 12 log 2. Jadi berapa tuh? Hilangkan 12 sama 12-nya, jadi sisa sama dengan 2. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang B. Seperti itu. Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai materi dan contoh-contoh soal bagaimana cara menyatakan nilai logaritma matematika peminatan kelas 10 kali ini. Berikut ini ada 8 soal latihan yang bisa teman-teman coba kerjakan. Silahkan dicoba. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.